Oke, kita mulai dengan satu skenario yang mungkin kedengerannya kayak film fiksi ilmiah. Tapi coba deh, ikutin imajinasiku sebentar. Bayangin, lo bangun besok pagi. Hal pertama yang lo lakuin, bahkan sebelum mata lo melek sempurna, apa? Pasti ngeraih HP di samping kasur kan? Itu udah kayak refleks, udah bukan kebiasaan lagi. Tapi pas lo ambil HP, lo ada yang aneh. Hening banget. Nggak ada getaran notifikasi sama sekali. Nggak ada rentetan ucapan selamat pagi dari grup keluarga, nggak ada email kerjaan yang bikin pusing, nggak ada update dari teman-teman lo di Instagram. Sunyi. Lo coba buka satu aplikasi. Apa aja? Cuma muter-muter doang. Logo loading yang seolah ngajak lo. Awalnya lo dikir, palingan wifi-nya lagi ngaco. Lo ganti ke data seluler. Hasilnya sama aja. Nggak ada bar sinyal internet sama sekali. Kosong. Di momen itulah perasaan dingin mulai menjalar. Lo sadar ini bukan masalah HP lo. Bukan masalah provider langganan lo. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Internet di seluruh dunia mati total. Sekarang, kita perlu samain persepsi dulu ya. Ini bukan soal internet yang lemot pas lagi mendung. Bukan juga soal gangguan sinyal di daerah lo doang selama 1-2 jam. Ini adalah global blackout. Mati total, serentak. Dari gedung-gedung perkantoran di New York sampai ke warung kopi di ujung gang rumah lo. Semuanya offline. Nah, pertanyaannya jadi serius banget. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Gue yakin banyak yang awalnya nyepelein. Alah, gitu doang. Cuma sehari doang kan. Malah enak bisa digital detox. Nah, disinilah letak kesalahpahaman terbesar kita semua. Kita selalu mikir internet itu cuma buat hiburan. Cuma buat media sosial, buat nonton. Padahal tanpa kita sadari, kita udah ngebangun seluruh peradaban modern kita di atasnya. Ini bukan lagi soal lo nggak bisa update story. Ini soal fondasi dunia kita yang tiba-tiba dicabut paksa dari bawah kaki kita. Ketergantungan kita tuh udah bukan main-main. Kita tuh bukan lagi cuma pengguna internet. Kita udah kayak bersimbiosis sama internet. Otak kita, kebiasaan kita, cara kita kerja, cara kita ngobrol sama orang lain, bahkan cara kita jatuh cinta, semuanya udah terjalin erat sama jaringan digital ini. Dan kita baru akan benar-benar sadar betapa rapuhnya semua ini saat semuanya tiba-tiba hilang. Biar gampang ngebayanginnya gini deh, pernah nggak sih wifi di rumah lo mati 10 menit aja? Cuma 10 menit. Apa yang lo rasain? Gelisah kan? Langsung panik kecil, gerasa-gerusuk nyari modem, dicabut colok, di restart berkali-kali. Bolak-balik ngecek HP sambil ngedumel sendiri nyalahin provider. Padahal itu cuma 10 menit, dan cuma di rumah lo doang. Sekarang, coba ambil rasa panik kecil itu, terus kalikan sejuta kali, dan sebarkan ke hampir 8 miliar orang di seluruh planet ini selama 24 jam penuh. Ini bukan lagi gangguan teknis, kawan. Ini adalah awal dari kelumpuhan peradaban. Jadi mari kita telusuri bareng-bareng. Jam demi jam, detik demi detik, apa yang sebenarnya bakal terjadi kalau dunia kita mendadak offline. Oke, ini adalah timeline perjalanan kita. Sebuah penelusuran 24 jam di dunia tanpa internet. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sebuah keanehan kecil di pagi hari, perlahan tapi pasti, akan berevolusi jadi sebuah krisis global yang mengancam segalanya. Kita mulai dari menit-menit dan jam-jam pertama yang paling krusial. Di 1 jam pertama ini, dunia mungkin belum sepenuhnya panik. Mayoritas orang masih ada di fase penyangkalan. Masih mikir, ini gangguan biasa, atau bentar lagi juga bener lagi, atau coba di-restart dulu HP-nya. Tapi seiring waktu berjalan, sebuah perasaan aneh mulai merayap masuk ke pikiran semua orang. Sebuah perasaan yang mungkin belum pernah kita rasakan seumur hidup di era modern ini. Keheningan digital. Sebuah kesunyian yang menusuk. Ini adalah gejala pertama yang dirasain semua orang. Serentak. HP kita yang biasanya jadi sumber keributan konstan, getaran, bunyi ting, layar yang nyala mati, tiba-tiba jadi seonggok benda mati yang dingin. Gak ada lagi rentetan email masuk, gak ada like di postingan kita, gak ada chat yang perlu dibalas. Secara psikologis, ini dampaknya dalam banget loh. Otak kita yang udah terbiasa disuapin dopamin dari setiap notifikasi, sekarang jadi kelaparan. Kita jadi gelisah, refleks ngambil HP setiap beberapa menit, cuma buat sadar gak ada apa-apa di sana. Rasanya aneh, ada yang hilang. Sebuah bagian dari kesadaran kita seolah tiba-tiba diamputasi. Nah, setelah sadar notifikasi berhenti total, insting pertama kita apa? Pasti mencari informasi. Kita coba hubungin orang terdekat, kirim chat ke pacar, di tempat kamu internet mati juga gak? Centang 1, gak terkirim. Coba telepon orang tua via WhatsApp, gagal. Coba koordinasi sama tim kerja di grup kantor, pesan yang gak kekirim. Disinilah rasa isolasi itu mulai terasa nyata. Kita terputus bukan cuma dari berita dunia, tapi dari orang-orang terdekat kita. Kita sendirian dengan kebingungan kita masing-masing. Mungkin ada yang mikir, kan bisa telepon biasa. Mungkin, tapi jujur deh, berapa banyak dari kita yang hafal nomor telepon penting di luar kepala. Semuanya tersimpan di kontak iCloud yang sekarang nggak bisa diakses. Dan bagi dunia kerja, ini adalah awal dari kelumpuhan total. Email yang udah jadi kayak urat nadi komunikasi bisnis, sekarang nggak lebih dari sekedar aplikasi yang nggak bisa di-refresh.
Coba bayangin, ada kontrak jutaan dolar yang harus dikirim detik itu juga, tapi sekarang macet di outbox. Ada data penting dari klien yang lagi ditunggu, nggak bisa di-download. Koordinasi proyek antar negara berhenti total di tempat. Dalam 1 jam aja, fondasi komunikasi modern yang kita bangun puluhan tahun rontok seketika. Dunia tiba-tiba terasa jauh lebih lambat, terkotak-kotak, dan penuh dengan ketidakpastian. Oke, kalau 1 jam pertama masalahnya masih seputar komunikasi dan perasaan cemas personal, sekarang kita naik level. Di rentang waktu 3-6 jam ini, efek domino yang sesungguhnya mulai bergerak. Roda-roda gigi peradaban modern kita mulai macet satu persatu, saling terkait. Dan yang pertama kali kena hantaman paling keras adalah sistem yang paling kita andalkan setiap hari, bahkan seringnya tanpa kita sadari. Sistem keuangan. Coba kita bayangin bareng-bareng. Lo mau beli sarapan di warung, ngeluarin HP buat scan QR is, gagal. Mesin edisi di kasir supermarket tiba-tiba nggak bisa connect ke jaringan. Lo mau isi bensin, semua pembayaran digital ditolak. Lo coba buka aplikasi mobile banking buat transfer, aplikasinya cuma muter-muter tanpa henti. Disinilah kita semua bakal kena tamparan keras. Sebagian besar uang kita di zaman sekarang ini hanyalah angka digital yang tersimpan di server. Begitu servernya offline, uang kita seolah lenyap begitu aja. Orang-orang mulai sadar dan panik. Solusinya apa? Uang tunai. Semua orang berbondong-bondong lari ke ATM. Tapi masalahnya, banyak mesin ATM butuh koneksi internet buat otorisasi transaksi dan sinkronisasi data. Sebagian besar bakal offline. Yang masih berfungsi pun bakal diserbu ribuan orang, antriannya mengular panjang banget, dan dalam hitungan jam, uang tunai di dalamnya ludes. Uang tunai tiba-tiba jadi raja. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang benar-benar nyimpen uang tunai cukup untuk hidup seminggu? Dompet kita isinya kartu semua. Kepanikan finansial pun dimulai. Dari kelumpuhan finansial, efek dominonya merambat lebih jauh lagi ke dunia fisik, ke pergelakan barang dan manusia. Ini yang sering banget orang nggak sadar. Jalan raya, pelabuhan, dan bandara di seluruh dunia bakal berhenti berfungsi. Bukan karena nggak ada mobil atau pesawat, tapi karena nggak ada data. Gini cara kerjanya. Pertama, transportasi personal. Aplikasi ojek online dan taksi online mati total. Jutaan driver kehilangan pendapatan dalam sekejap. Dan miliaran orang kehilangan akses transportasi murah dan cepat. Lo mau ke kantor? Nggak bisa pesan Gojek. Terus, navigasi. Google Maps dan Waze mati. Semua orang di jalan mendadak buta. Kemacetan parah terjadi di mana-mana karena nggak ada yang tahu harus lewat mana. Nggak ada yang bisa prediksi jalanan. Tapi itu baru permukaannya. Masalah yang jauh lebih besar ada di logistik global. Sistem yang mengatur pergerakan kapal kargo, pesawat barang, dan truk-truk pengangkut bahan pokok semuanya bergantung pada internet. Sekarang semuanya lumpuh. Di pelabuhan, petugas nggak ada yang tahu kontainer mana berisi apa dan harus dikirim kemana. Di gudang, manajer nggak tahu truk mana yang harus dimuat. Artinya apa? Rantai pasok makanan, obat-obatan, bahan bakar, semuanya putus total. Supermarket nggak bisa restock barang, apotek kehabisan obat, SPBU kehabisan bensin. Dalam hitungan jam, semuanya berhenti. Kalau tadi kita ngomongin soal uang dan barang yang macet, sekarang kita masuk ke area yang paling mengerikan. Di paruh kedua hari pertama ini dampaknya mulai menyentuh infrastruktur yang jadi penopang hidup dan mati kita. Di sini, taruhannya bukan lagi soal kenyamanan atau kerugian finansial. Di sini, taruhannya adalah nyawa manusia. Mari kita masuk ke sebuah rumah sakit. Seorang pasien kecelakaan baru aja tiba di UGD, dalam kondisi kritis. Dokter butuh data riwayat medisnya secepat mungkin. Apa alergi obatnya? Apa golongan darahnya? Tapi semua data itu ada di sistem rekam medis digital yang sekarang offline. Dokter harus menebak-nebak, mempertaruhkan nyawa pasien. Pasien butuh operasi darurat. Koordinasi antara UGD, laboratorium, bank darah, dan ruang operasi yang biasanya instan lewat jaringan internal, sekarang harus manual. Harus ada orang yang lari-larian di koridor bawa hasil lab. Di ruang ICU, alat-alat canggih yang memonitor detak jantung dan pernapasan pasien, yang biasanya terhubung ke pusat monitor para perawat, sekarang harus dipantau manual, satu persatu, dari satu tempat tidur ke tempat tidur lain. Risiko human error meningkat drastis. Dan gimana caranya orang bisa manggil ambulans kalau jaringan telepon seluler juga ikut terganggu karena banyak infrastrukturnya yang bergantung pada internet? Di luar rumah sakit, menara kontrol lalu lintas udara lumpuh, ribuan pesawat terjebak di udara tanpa panduan yang jelas. Pusat-pusat data raksasa yang menjadi otak dunia digital mulai overheat dan gagal berfungsi. Ini adalah skenario di mana sistem penyelamat hidup kita justru berbalik menjadi ancaman. Dan sekarang kita tiba di penghujung hari pertama. 24 jam penuh tanpa koneksi. Kondisi dunia saat ini udah nggak bisa lagi disebut gangguan teknis. Ini sudah menjadi krisis peradaban. Dunia yang kita kenal kemarin, sekarang terasa seperti planet yang sama sekali berbeda. Struktur sosial kita mulai retak di mana-mana.
Di momen inilah sebuah kesadaran kolektif yang pahit dan menyakitkan akan muncul. Selama ini kita menganggap internet itu seperti layanan tambahan, sebuah kemewahan. Padahal, tanpa kita sadari sama sekali, kita telah membangun seluruh pilar masyarakat modern kita di atasnya. Ekonomi, kesehatan, logistik, media pemerintahan, semuanya terhubung dan bergantung pada satu tulang punggung digital ini. Dan ketika tulang punggung itu patah, semua organ di sekitarnya mulai lumpuh. Kita bakal sadar betapa rapuhnya sistem global yang kita banggakan, karena semuanya ternyata bergantung pada satu titik kegagalan tunggal. Kita seolah membangun istana megah di atas awan, tanpa pernah memikirkan fondasi yang kokoh di darat. Tapi dampak yang mungkin paling berbahaya setelah 24 jam bukan datang dari sistem yang gagal, tapi dari reaksi manusia terhadap kegagalan itu. Saat semua struktur modern runtuh, yang mengambil alih adalah psikologi massa. Dan pemicu terbesarnya adalah satu hal, hilangnya informasi. Manusia itu butuh informasi untuk merasa aman. Kita butuh tahu apa yang sedang terjadi. Ketika TV nggak bisa siaran, portal berita online nggak bisa diakses, dan media sosial mati, kita seolah terlempar ke dalam sebuah lubang hitam informasi. Nggak ada otoritas, nggak ada pemerintah, nggak ada stasiun berita yang bisa menjelaskan apa penyebabnya, seberapa parah situasinya, dan yang paling penting, kapan ini akan berakhir. Dalam kekosongan ini, yang tumbuh subur adalah hal terburuk, rumor, teori konspirasi, dan ketakutan. Berita menyebar dari mulut ke mulut, dari satu orang panik ke orang panik lainnya, dan semakin lama semakin dibesar-besarkan. Katanya ini serangan alien, katanya ini perang dunia udah dimulai. Ketidakpastian ini melahirkan kepanikan massal. Orang-orang panik membeli bahan makanan, menjarah toko, dan saling curiga satu sama lain. Kepercayaan sosial runtuh. Dan saat itu terjadi, kita berada di ambang kekacauan total. Oke, setelah ngebayangin semua skenario horor tadi, pasti sekarang muncul pertanyaan di kepala, emang ini beneran bisa terjadi? Ini kan kayak di film-film doang. Jawabannya, secara teori kemungkinannya ada, meskipun sangat-sangat kecil. Ada beberapa skenario bencana yang bisa memicu kiamat internet ini. Pertama, serangan cyber yang terkoordinasi dengan sangat baik. Ini bukan hacker iseng yang nge-deface situs web pemerintah. Bayangin sebuah serangan cyber sekelas Pearl Harbor Digital yang menargetkan infrastruktur paling inti dari internet, yaitu DNS root servers. Server-server ini ibaratnya buku telepon raksasa untuk seluruh internet. Kalau mereka dihancurkan, seluruh internet bakal lumpuh. Kedua, kerusakan fisik. Nah, ini yang menarik dan sering orang nggak tahu. Sekitar 99% lalu lintas data internasional kita itu lewat kabel fiber optik super tebal yang digelar di dasar samudra. Kabel-kabel ini adalah urat nadi digital planet kita. Dan mereka ternyata cukup rentan. Bisa rusak karena jangkar kapal raksasa, gempa bumi bawah laut, atau bahkan sabotase yang disengaja di beberapa titik kunci secara bersamaan. Dan yang ketiga, yang paling dahsyat dan di luar kendali kita, amukan dari luar angkasa. Badai matahari ekstrim. Pada tahun 1859, ada peristiwa bersejarah bernama Carrington Event, badai matahari terbesar yang pernah tercatat. Kalau peristiwa selevel itu terjadi hari ini, gelombang elektromagnetiknya bisa menggoreng satelit di orbit, merusak gardu-gardu listrik, dan menghancurkan infrastruktur komunikasi global dalam sekejap. Jadi skenarionya ada dan nyata. Oke, 24 jam pertama adalah fase shock, panik, dan kekacauan. Tapi coba deh kita pikirkan lebih jauh. Gimana kalau internet mati bukan cuma sehari, tapi seminggu, sebulan, atau bahkan selamanya? Ini bukan lagi sekedar krisis. Ini adalah sebuah riset total peradaban. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup selama 24 jam, tapi tentang membangun kembali dunia dari nol. Kita dipaksa untuk kembali ke dasar-dasar kehidupan. Dunia yang tadinya sebuah desa global yang terhubung secara instan akan pecah menjadi ribuan bahkan jutaan pulau komunitas yang terisolasi satu sama lain. Konsep negara bangsa mungkin akan memudar, digantikan oleh loyalitas pada komunitas lokal di sekitar kita. Skill-skill yang tadinya kita anggap kuno, bertani, beternak, pertukangan, memperbaiki barang secara manual, tiba-tiba jadi skill yang paling berharga di dunia. Orang yang paling kaya bukanlah yang punya Bitcoin, tapi yang punya sumber air bersih atau kebun sayur di halaman belakang rumahnya. Kita harus belajar lagi cara berkomunikasi tatap muka, cara bernavigasi pakai bintang, cara berdagang dengan sistem barter. Ini akan jadi proses yang sangat menyakitkan, penuh kehilangan. Tapi di sisi lain, mungkin ini akan memaksa kita untuk kembali menghargai hal-hal yang esensial. Ketergantungan kita pada data akan digantikan oleh ketergantungan pada sesama manusia. Gotong royong dan komunitas bukan lagi sebuah pilihan, tapi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Nah, setelah semua pembahasan panjang ini, sekarang giliran lo. Aku mau lempar pertanyaan ini langsung ke kamu yang lagi nonton. Coba berhenti sejenak dan renungkan baik-baik. Kalau besok pagi skenario ini benar-benar terjadi,
internet mati total, dan ada kemungkinan nggak akan kembali dalam waktu dekat, apa satu hal tindakan paling pertama yang akan langsung kamu lakukan? Apakah kamu bakal lari ke ATM buat narik uang tunai sebanyak-banyaknya? Atau mencoba mencari keluarga dan orang terdekat buat memastikan mereka aman? Mengamankan persediaan makanan dan air? Atau mungkin cuma duduk diam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi? Jawabanmu atas pertanyaan ini, sejujurnya, menunjukkan prioritas kita dan seberapa dalam kita semua sudah terikat pada dunia digital ini. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar, aku beneran penasaran apa yang akan kita semua lakukan di jam-jam krusial pertama itu. Dan sebagai penutup, kalau menurut lo skenario matinya internet ini udah cukup bikin merinding, tunggu dulu. Karena di pembahasan kita selanjutnya, kita akan mengupas skenario yang levelnya satu tingkat lebih fundamental dan dampaknya jauh lebih katastrofik. Apa yang terjadi jika bukan internet yang mati, tapi seluruh jaringan listrik di dunia padam total? Kalau internet itu tulang punggung, listrik adalah jantung dan sistem saraf peradaban kita. Dan kalau itu berhenti, percaya sama aku, itu adalah skenario kiamat yang sesungguhnya. Jadi pastikan kamu ikuti terus channel ini biar gak ketinggalan pembahasan gilanya. Sampai jumpa di analisis selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة